Oke, selamat datang semuanya di channel Naufal Touchtainment. Bersama saya lagi Naufal Raka Putra ya guys ya. FTP server. Apa itu FTP server? FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol, yang dimana protokol ini digunakan untuk mengirim file dari sebuah server ke klien gitu. Jadi untuk cara kerjanya, secara umum, FTP client harus meminta koneksi kepada FTP server. Jika sudah terhubung antara client dengan server, maka jalannya pembagian data bisa dilakukan dengan ke client ke server atau server ke client gitu ya guys ya. Protokol ini berjalan di port 21 dengan protokol TCP/IP, protokol FTP, dan port 21 inilah yang sering digunakan untuk FTP ya guys ya. Dan sistem keamanannya itu ya standar, yang diperlukan adalah username dan passwordnya gitu, beserta izin direktorinya gitu. Mungkin langsung saja gimana tutorial menginstal FTP server di Debian 8 menggunakan aplikasi ProFTP, dan untuk kliennya kita gunakan WinSCP ya guys ya. Jadi di sini gua pakai WinSCP, kalian bisa juga pakai FileZilla dan aplikasi-aplikasi lainnya. Pokoknya cari aplikasi yang menurut lu cocok dan sesuai gitu ya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, pastiin dulu networknya, pastiin dulu udah host only biar server dan klien bisa terhubung. Jika udah, maka kita klik start.
Di sini kita tambah aja deh, lebih baik kita tambah aja. Jadi mungkin kita tambah aja daripada ngerusak konfigurasi default. Anonymous, masukkan directory default dari FTP server. Mungkin gua bikin folder naufal deh, atau folder kita kan khusus ya FTP server. Jadi directory kita ini adalah di home FTP server, lalu usernya adalah naufal. Jadi user yang digunakan itu adalah user naufal, lalu tutup kurung anonymous. Jadi ini gunanya apa ya? Kita bakalan ngizinin directory home FTP server untuk digunain oleh si user naufal untuk diakses oleh FTP servernya guys. Nah, jadi singkatnya gitu. Jadi directory yang kita gunain directorynya home FTP server, user yang digunakan user naufal, dan kita kembali exit Ctrl X dan Y, enter. Jadi setelah kita tambahkan konfigurasi ini di bawah, selanjutnya kita bakalan bikin user baru. Nah, usernya itu seperti yang kita bikin awal, yaitu add user novel. Oh, ternyata novel udah already access ya guys ya. Karena gua pernah install pakai user novel sebelumnya. Kalau bagi yang belum, bisa add user. Tapi ini tutorial add user kita udah pernah bikin di mail server ya guys ya, yang telnet. Jadi add user ini adalah untuk nambahin user baru ke dalam sistem lo. Kalau udah berarti kita langsung aja restart init d pro ftpd restart. Setelah kita restart, maka kita langsung saja bikin dulu directory home FTP server ya guys ya, biar nanti bisa kita masukin dan kita change directory-nya aja ls kosong, berarti masih kosong ya guys ya, di sini masih kosong. Setelah ini kita harus ngubah dulu izin permission agar bisa diedit, bisa di reward atau segala macam dengan cara chmod. Kita chmod aja fully permission, chmod 777 min r al user home tkj. Tapi di sini home FTP server. Jadi chmod 777 ini adalah kode all permission granted, berarti semua permission mulai dari hapus, tulis ulang, update segala macam kita izinin. Min r adalah untuk all user, lalu di belakangnya direktorinya apa. Jadi kita enter, berarti sekarang udah kita izinin. Lalu teman-teman harus ngetes dulu di CMD-nya apakah klien host host Windows saya adalah kliennya guys ya. Apakah klien sudah terhubung dengan si server?
Jadi kita bisa aja ping 192 168 102 101, sorry. Berarti ini terhubung ya guys ya. Boleh juga di sini ping 192 168 102. Berarti secara teknis klien dan server udah terhubung. Karena gua nggak pernah ganti konfigurasi sebelumnya guys ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang nggak tahu ini konfigurasinya di mana, ya di control panel. Jadi ganti dulu di control panelnya, pasti dulu satu jaringan dan terhubung seperti ini. Lalu untuk pengujian kita masuk ke aplikasinya WinSCP, karena teman-teman bisa pakai WinSCP, bisa juga pakai FileZilla, bisa juga pakai FTP server, FTP client lainnya. Tapi di sini kita pakai WinSCP. Oke, di sini udah ada nih login session apa bla 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 segala macam. Tapi di sini kita masukin FTP aja. Inskripsinya tidak ada, portnya 21 seperti yang kita bikin sebelumnya 21. Hostname-nya adalah IP servernya karena kita belum konfigurasi ini DNS server. Bagi teman-teman yang udah konfigurasi DNS server, pasti dulu DNS servernya udah terhubung dengan IP-nya. Jadi kita bisa masukin hostname-nya gitu. Contohnya misalnya ini di noval.net atau apa segala macam. Username-nya kita masukin, ada username yang diizinkan adalah Naufal dengan passwordnya 1 ya guys ya. Kita coba login. Ya, udah login. Jadi ini loginnya kemana bang? Ini loginnya ini ke home FTP server yang kita bikin guys, makanya ini kosong. Mungkin untuk pengujian kita coba bikin dulu di sini teks nano test.txt. Ini adalah data dari server. Ctrl X, Y, dan Enter. Jadi setelah ini kita cek direktorinya, pasti ada test.txt. Nah, ini juga ngecek refresh, maka ada test.txt. Isinya apaan bang? Ya, isinya ini adalah data dari server. Jadi secara teori kita udah masuk ke direktori si servernya guys. Jadi di sini kita bisa aja hapus, bisa copy, maksudnya tuh bisa gini, duplikat. Nah, bisa duplikat seperti ini, maksudnya bisa ditambahin gitu kan. Bisa juga nanti di sini pasti bakalan masuk 2 teks. Lalu kita juga bisa hapus, dan untuk normalnya kan kita get data nih dari klien ke server. Jadi kita bisa download teks dari server untuk ke klien kita gitu. Jadi kita bisa ngambil data dari server, dan sebaliknya kita bisa juga ngirim data dari klien dari kita sendiri ke server. Nah, itu gimana caranya? Ini karena bisa sistemnya drag and drop, jadi ya drag aja, kita geser aja ke sini. Tapi untuk sebelumnya kita lihat dulu teksnya apa. Ini adalah teks dari klien mau masukin ke server. Jadi itu isinya. Kita drag aja langsung ke server kita. Kalau udah kayak copy gini, maka kita bisa ngecek di klien kita, di server kita. Kita klik ls, maka ada, kita klik ls, maka ada text.txt. Kita bisa baca ini dengan cat text txt. Ini adalah
teks dari klien mau masukin ke server. Jadi secara simpel kita bisa masukin data dari klien ke server ataupun sebaliknya dari server ke klien. Jadi kita bisa ngambil data, bisa ngirim data, bisa ngapusin data, bisa salin data, bisa duplikat, bisa edit dan segala macam. Jadi ya itu gunanya FTP server, file transfer protocol. Dan untuk kemungkinan nih skenario besarnya itu adalah jadi server teman-teman ini bisa jadi pusat center data dari apa-apa yang pernah dikerjakan. Jadi misalnya sebuah perusahaan ingin membuat sistem FTP server terpusat ya, jadi datanya itu terpusat, maka teman-teman harus masukin dulu username yang diperbolehkan. Jangan lupa izin permisi dari si user harus diperhatikan juga. Misalnya harus folder mana yang bisa dimasukin, yang bisa diedit dan bisa dihapus. Jadi itu tuh mungkin udah advance banget. Jadi mungkin teman-teman nanti bekerja dan wow, jadi FTP administrator misalnya contohnya. Jadi teman-teman harus pastiin dulu username-nya udah dapat izin apa apa aja dan apa yang dibolehin, dan pastiin dulu servernya ke connect ke si klien atau klien harus connect ke server untuk bisa melakukan transfer seperti ini. Ya, ini tutorial yang cukup singkat dan selesai. Jadi subscribe jika suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman lo yang merasa ini bermanfaat. Dan kita kembali lagi di minggu depan. Dan ya, tutorial kita udah selesai. Next mungkin bakalan file server. Jadi file server mungkin hampir-hampir mirip dengan FTP, mungkin bedanya ya adalah nanti bedanya dan gua jelasin nanti ya. Mungkin cukup sekian, gua Nafar Kaputra dari Naval Testament pamit undur diri. Sampai jumpa.